Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Aini menatap keluar jendela pesawat, melihat gemerlap kota New York dari ketinggian. Hatinya bergetar antara bahagia dan cemas. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di luar negeri, meninggalkan keluarganya di Yogyakarta demi mengejar impian. Ia datang sebagai mahasiswi beasiswa di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat, jurusan hubungan internasional. Namun, ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pendidikan. Ini juga tentang bagaimana ia bisa bertahan dengan identitas dan keyakinannya di negeri yang sangat berbeda dari tanah kelahirannya. Begitu tiba di bandara, Aini disambut oleh mentor dari kampus yang ditugaskan untuk membantunya beradaptasi. Udara dingin New York menusuk kulitnya. Jauh berbeda dengan cuaca hangat Indonesia yang biasa ia rasakan. Dengan koper besarnya, ia menaiki taksi menuju asrama mahasiswa internasional. Selama perjalanan, ia mengagumi bangunan-bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi. Semua tampak begitu modern, begitu megah, tetapi ada sesuatu yang terasa asing. Seolah kota ini terlalu sibuk untuk menyadari keberadaan satu orang kecil sepertinya. Di kampus, Aini berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ia menghadiri kelas pertamanya, duduk di bangku paling depan, mencatat dengan tekun setiap materi yang diberikan. Namun, perbedaan budaya segera terasa. Teman-teman kelasnya lebih santai dalam berbicara dengan dosen, bahkan terkadang bercanda tanpa rasa segan. Sementara itu, Aini terbiasa dengan sikap hormat dan formal kepada pengajar. Meskipun begitu, Aini cepat beradaptasi. Kecerdasannya membuatnya dihormati di kelas, dan sifatnya yang ramah membuatnya mudah diterima. Ia juga bergabung dengan komunitas muslim di kampus untuk tetap merasa dekat dengan keyakinannya. Setiap Jumat, ia pergi ke masjid kampus untuk sholat berjamaah, menikmati kebersamaan dengan mahasiswa muslim dari berbagai negara. Namun, tidak semua hal berjalan mudah. Sebagai seorang muslimah berhijab, Aini kerap mendapat tatapan penasaran, bahkan terkadang merasakan diskriminasi halus dari beberapa orang. Saat ia sholat di sudut perpustakaan, beberapa mahasiswa melihatnya dengan heran. Ada yang bertanya mengapa ia memakai hijab, ada juga yang bertanya apakah ia diperbolehkan makan di restoran kampus. Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya sadar bahwa menjadi seorang muslim di negeri asing adalah tantangan tersendiri. Meski begitu, Aini tidak gentar. Ia yakin bahwa kehadirannya di tempat ini bukan sekadar untuk belajar, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya di negeri asing ini akan membawanya kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, universitas tempat Aini belajar mengadakan diskusi terbuka bertema keberagaman budaya dan agama di dunia global. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang serta beberapa dosen ternama. Aini, yang aktif di komunitas muslim kampus, terpilih sebagai salah satu panelis untuk berbicara tentang Islam dan bagaimana ia mempertahankan keyakinannya di tengah lingkungan yang berbeda. Saat gilirannya tiba, Aini berbicara dengan penuh percaya diri tetapi tetap lembut. Ia menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Ia juga membagikan pengalamannya sebagai seorang muslim di negara asing, bagaimana ia menghadapi tantangan, dan bagaimana kepercayaannya justru membuatnya lebih kuat. Kata-katanya yang penuh ketulusan menarik perhatian banyak orang di ruangan itu, termasuk seorang profesor yang duduk di barisan depan, William Johnson. Ia bukan hanya seorang dosen, tetapi juga seorang miliarder dan pemilik salah satu perusahaan investasi terbesar di New York. William memiliki reputasi sebagai pria cerdas dan berpikiran terbuka, tetapi ia dikenal sebagai seseorang yang skeptis terhadap agama. Setelah acara berakhir, William mendekati Aini dengan senyum ramah. "Saya sangat terkesan dengan cara Anda berbicara tadi. Anda terlihat begitu yakin dan damai dengan keyakinan Anda. Itu jarang saya temui," katanya. Aini tersenyum sopan. "Terima kasih, Profesor Johnson. Saya hanya berbicara dari hati dan berdasarkan pengalaman saya." Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Aini menerima email dari William yang memintanya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu,
William mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang putri bernama Sophia yang sedang kesulitan dalam pelajaran sejarah. Ia ingin Aini menjadi tutor privat bagi Sophia karena ia yakin Aini bisa menjadi pengaruh baik bagi anaknya, bukan hanya dalam akademik, tetapi juga dalam hal kepribadian. Aini terkejut dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa seorang miliarder akan meminta bantuannya. Awalnya, ia ragu. Apakah ia mampu? Bagaimana jika keluarganya memperlakukannya dengan tidak hormat? Namun, setelah berpikir dan berdoa, ia merasa ini adalah kesempatan baik. Baik, Profesor Johnson. Saya akan mencobanya, jawab Aini akhirnya. Hari itu, tanpa ia sadari, ia baru saja melangkah menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan keluarga Johnson untuk selamanya. Hari pertama Aini mengunjungi rumah keluarga Johnson terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Rumah itu bukan sekadar rumah, melainkan sebuah mansion megah dengan pilar-pilar klasik, halaman luas, dan lampu kristal bergantung di langit-langitnya. Pelayan berpakaian rapi menyambutnya di pintu, menawarkan minuman, tetapi Aini dengan sopan menolak. Tak lama kemudian, William muncul, mengenakan jas santai. Selamat datang, Aini. Saya akan mengenalkanmu pada Sophia. Aini mengikuti William ke ruang belajar di lantai 2. Di sana, seorang gadis remaja berambut pirang dengan ekspresi bosan menunggunya. Sophia tampak enggan menerima tutor baru. Sophia, ini Aini. Mulai hari ini, dia akan membantumu dengan pelajaran sejarah, kata William. Sophia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Aini tidak terkejut. Ia tahu bahwa membangun hubungan dengan Sophia tidak akan mudah. Dengan tenang, ia mulai mengajarkan materi tentang peradaban kuno, mencoba mencari cara agar Sophia tertarik. Hari-hari berikutnya, Aini terus datang ke rumah keluarga Johnson. Ia mengajarkan Sophia bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan kisah-kisah menarik. Lambat laun, Sophia mulai tertarik dan mulai menikmati sesi belajar mereka. Suatu sore, setelah sesi belajar, Sophia memandang Aini dan bertanya, "Kenapa kamu selalu terlihat tenang? Aku jarang melihatmu marah atau stres seperti orang-orang di rumah ini." Aini tersenyum. Karena aku percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup sudah diatur oleh Allah. Aku hanya perlu melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Sophia tampak berpikir. Ia belum pernah mendengar konsep seperti itu sebelumnya. Di rumahnya, semua orang berlomba untuk mencapai kesuksesan, tetapi tetap merasa gelisah. Namun, Aini, yang berasal dari latar belakang sederhana, justru terlihat lebih damai. Perubahan kecil mulai terjadi. Sophia mulai bertanya lebih banyak tentang kehidupan Aini. Ia ingin tahu tentang latar belakangnya, tentang keluarganya di Indonesia, dan terutama tentang bagaimana ia bisa memiliki ketenangan seperti itu. Sementara itu, William dan istrinya, Elizabeth, diam-diam mengamati perubahan putri mereka. Sophia, yang biasanya mudah marah dan enggan belajar, kini tampak lebih sabar dan terbuka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu dalam diri Aini yang berbeda? Tanpa disadari, kehadiran Aini mulai membawa cahaya kecil di rumah megah itu. Cahaya yang perlahan-lahan akan tumbuh lebih besar. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Aini dan keluarga Johnson semakin dekat. Awalnya, kehadiran Aini di rumah megah keluarga miliarder itu hanya sebatas sebagai tutor bagi Sophia. Namun, tanpa disadari, kepribadiannya yang lembut, cerdas, dan penuh ketenangan mulai menarik perhatian seluruh keluarga, terutama William Johnson. Sebagai seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya dalam dunia bisnis dan kekayaan, William terbiasa dengan kesibukan, tekanan, dan ambisi tanpa henti. Namun, melihat Aini yang selalu tenang, sabar, dan penuh keyakinan terhadap hidup, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia sering memperhatikan bagaimana Aini selalu mengucapkan doa sebelum makan, bagaimana ia tetap menjalankan ibadahnya dengan disiplin di tengah jadwal yang padat, dan bagaimana ia selalu menanggapi segala sesuatu dengan ketenangan yang luar biasa. Suatu sore, ketika sesi belajar Sophia selesai, William mengundang Aini ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, dengan rak buku tinggi berisi literatur bisnis dan ekonomi. Namun, di meja kerjanya, tampak sesuatu yang mengejutkan, sebuah buku tentang Islam. "Aini, aku ingin bertanya sesuatu," kata William, sambil menutup bukunya. "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar?"
Aini terdiam sejenak, mencoba memilih kata yang tepat. Profesor Johnson, keyakinan saya pada Islam bukan hanya karena saya lahir dalam keluarga Muslim, tapi karena saya mempelajarinya, merasakannya, dan melihat bagaimana ajaran Islam membentuk hidup saya. Islam bukan hanya agama, tapi juga jalan hidup. Ia mengajarkan kedamaian, keseimbangan, dan hubungan yang kuat antara manusia dan Tuhannya. William mengangguk, tampak berpikir. Saya sudah membaca banyak hal tentang berbagai agama, tapi selama ini saya merasa semua agama hanya memberi batasan, aturan, dan larangan. Apa yang berbeda dari Islam? Aini tersenyum lembut. Islam bukan sekadar aturan. Islam adalah panduan yang membuat hidup lebih bermakna. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan, dan ada balasan bagi setiap kebaikan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. William terdiam cukup lama. Ia tidak menyangka bahwa jawaban Aini begitu dalam dan menenangkan. Sejak saat itu, ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, bukan untuk berdebat, tetapi karena ia benar-benar ingin memahami. Tanpa Aini sadari, benih ketertarikan terhadap Islam mulai tumbuh dalam hati seorang miliarder yang selama ini jauh dari agama. Dan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. William duduk di ruang kerjanya yang luas. Jendela besar di belakangnya menampilkan pemandangan kota New York yang gemerlap. Tangannya menggenggam sebuah buku yang baru saja ia baca, sebuah terjemahan Al-Quran. Sejak mengenal Aini, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam, membaca buku, menonton ceramah, dan bahkan mengunjungi masjid secara diam-diam. Namun, semakin ia belajar, semakin besar pergulatan batinnya. Ia dilahirkan dalam keluarga yang sekuler dan tumbuh besar dengan prinsip bahwa kesuksesan di dunia adalah segalanya. Sejak muda, ia bekerja keras, membangun bisnisnya dari nol hingga menjadi miliarder. Namun, di balik kekayaan dan pengaruh yang ia miliki, ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh uang, jabatan, atau kehidupan sosial yang mewah. Ia baru menyadarinya setelah mengenal Aini dan melihat kedamaian yang terpancar dari dirinya. Tapi menerima Islam bukan perkara mudah. Ia tahu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Bagaimana tanggapan rekan bisnisnya? Bagaimana dengan citranya di dunia investasi? Yang paling berat, bagaimana reaksi keluarganya, terutama istrinya, Elizabeth? Di sisi lain, Sophia semakin menunjukkan ketertarikannya pada Islam. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar Aini dengan mata berkaca-kaca. Aini, aku merasa seperti ada sesuatu yang kosong dalam hidupku. Aku ingin menemukan ketenangan seperti yang kamu miliki. Aku ingin memahami lebih banyak tentang Islam. Aini tersenyum lembut dan menggenggam tangan Sophia. Hidayah adalah sesuatu yang datang dari Allah. Jika hatimu mencari kebenaran, Dia pasti akan menunjukkannya kepadamu. Yang penting, jangan takut untuk bertanya dan mencari jawaban. Sophia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, bahkan diam-diam belajar cara berdoa. Elizabeth, yang awalnya tidak terlalu memperhatikan, mulai merasa ada perubahan dalam keluarganya. Ia melihat suaminya lebih banyak berpikir dan termenung, serta putrinya yang mulai menghindari pesta dan pergaulan bebas. Suatu hari, Elizabeth dengan cemas bertanya kepada William, "Apa yang terjadi dengan kalian? Jangan bilang kalau kamu mulai berpikir untuk masuk Islam." William terdiam. Ia tahu bahwa inilah saatnya ia menghadapi kenyataan, bahwa hatinya mulai condong kepada kebenaran. Namun, apakah ia siap untuk mengambil langkah besar itu? Hati William dipenuhi kebingungan. Ia berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia belum tahu apakah ia memiliki keberanian untuk melangkah maju. Hari itu adalah hari Jumat yang dingin di New York. Salju tipis mulai turun, menutupi jalanan dengan lapisan putih yang lembut. Di dalam sebuah mobil mewah, William, Elizabeth, dan Sophia duduk dalam diam. Mereka sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk pertama kalinya. Tidak ada yang berbicara, tetapi masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bagi William, ini adalah keputusan besar. Ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan membaca tentang Islam, mendengar ceramah dari berbagai sumber, dan berdiskusi dengan Aini. Setiap jawaban yang Aini berikan selalu penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Kini, hatinya benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh. Namun, ada sedikit kegelisahan.
Bagaimana jika ia tidak bisa menjalani kehidupan baru ini? Bagaimana jika dunia bisnisnya terpengaruh oleh keputusannya? Di sebelahnya, Elizabeth juga merasa bimbang. Sebagai seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga yang tidak religius, ia selalu merasa bahwa kehidupan mereka sudah cukup dengan kemewahan dan kesuksesan. Namun, setelah melihat perubahan dalam diri William dan Sophia, ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka cari dalam hidup. Sophia, yang masih remaja, menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Sejak mengenal Aini, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak mengerti semuanya secara mendalam, tetapi ada sesuatu dalam Islam yang menarik hatinya. Begitu mereka tiba di masjid, Aini sudah menunggu di pintu masuk. Ia tersenyum hangat dan menyambut mereka dengan penuh rasa hormat. "Selamat datang di rumah Allah," katanya dengan lembut. William menghela napas, lalu melangkah masuk bersama keluarganya. Begitu memasuki masjid, mereka disambut dengan kehangatan komunitas Muslim setempat. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada penilaian, hanya keramahan dan penerimaan. Saat khatib mulai menyampaikan khutbah Jumat, suasana hening. William mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata. Pembicaraan hari itu adalah tentang makna mencari kebenaran dan ketulusan dalam beribadah. Kata-kata itu seolah langsung masuk ke dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Air mata mulai menggenang di mata Elizabeth. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang menyentuh hatinya dengan begitu dalam. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sholat Jumat selesai, William berdiri di depan imam dan dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Air mata Aini mengalir. Di sampingnya, Elizabeth dan Sophia saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir perjalanan mereka. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah melalui perjalanan panjang mencari kebenaran, keluarga Johnson akhirnya menemukan cahaya dalam Islam. William, Elizabeth, dan Sophia kini menjalani hidup dengan cara yang berbeda, penuh ketenangan dan makna yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Di pagi hari, suasana rumah mereka terasa lebih damai. William yang dulu selalu sibuk dengan pekerjaannya kini membagi waktu lebih baik, memastikan ia bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Elizabeth yang sebelumnya merasa hampa dalam kemewahan kini menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sementara Sophia, remaja yang dulu merasa tersesat, kini lebih percaya diri dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Setiap hari Jumat, mereka pergi ke masjid bersama untuk sholat berjamaah dan mengikuti kajian Islam. Awalnya, mereka merasa sedikit canggung karena menjadi mualaf di lingkungan yang mayoritas non-muslim bukanlah hal yang mudah. Namun, dukungan dari komunitas muslim setempat membuat mereka semakin mantap dalam menjalani keyakinan barunya. Salah satu perubahan terbesar adalah dalam cara mereka menjalankan bisnis. William, yang dulu hanya berorientasi pada keuntungan, kini mulai menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perusahaannya. Ia memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur dan tanpa riba. Keputusannya ini sempat menuai kritik dari beberapa rekan bisnisnya, tetapi ia tidak goyah. "Aku tidak ingin hanya sukses di dunia, tetapi juga di akhirat," kata William kepada istrinya suatu malam. Elizabeth mengangguk sambil tersenyum. "Aku merasa kita akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar berarti dalam hidup kita." Sementara itu, Aini yang telah menyelesaikan studinya bersiap kembali ke Indonesia. Sebelum keberangkatannya, keluarga Johnson mengadakan pertemuan khusus untuknya. "Aini, kau bukan hanya guru bagi Sophia, tetapi juga bagi kami," ujar Elizabeth sambil menahan air mata. "Terima kasih telah membawa cahaya dalam hidup kami." Sophia memeluk Aini erat. "Aku akan merindukanmu. Aku ingin suatu hari nanti mengunjungi Indonesia dan bertemu keluargamu." Aini tersenyum haru. "Kalian selalu memiliki tempat di hatiku. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah." Setelah Aini kembali ke Indonesia, hubungan mereka tetap terjalin erat. Setiap tahun, keluarga Johnson mengunjunginya, bahkan ikut merasakan suasana Ramadan bersama keluarganya di Yogyakarta. Aini datang ke Amerika untuk menuntut ilmu, tetapi ia pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Kisah tentang hidayah dan bagaimana Allah menuntun siapa saja yang mencari kebenaran dengan tulus. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan.
Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.